kita kalau ngomong tentang nabi-nabi, kita tahu yang pertama kan Nabi Adam. Iya, alaihissalam. Ya. Nah ini apa namanya, menarik banget ini sebenarnya. Nah, kira-kira nih menurut Dodi, Nabi Adam alaihissalam ini yang tidak semasa dengan Rasulullah kan? Jauh sekali ya. Bagaimana membuktikan kalau Nabi Adam alaihissalam ini seorang Islam? Atas rahmat dan perlindungannya, saya dan teman-teman dari Geraha Mu'alaf hari ini sangat senang sekali kita bisa bertamu ya di Pondok Mu'alafah Irena Center di kawasan Sentul, Bogor. Semoga salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saat ini saya sedang bersama dengan guru kita tercinta, guru yang mungkin bagi peminat dan penggiat kristologi sudah tidak asing lagi, termasuk saya dulu karena saya juga belajar diam-diam dari Umi ini. Ya, hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Umi Irena Handono karena ilmu yang kita serap dari Umi ini sangat luar biasa ya, khususnya bagi kita yang dulu sedang mencari kebenaran gitu ya. Baik, tanpa panjang kalam, saya akan sapa Umi Irena Handono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, akhirnya kesampaian juga Umi ya. Kita bisa ngonten bareng nih. Saya ngonten sama guru goib saya dulu nih berarti. Umi ini dulu guru goib saya. Jadi kalau waktu saya lagi belajar, saya nonton videonya Umi. Nah, Umi dulu mungkin waktu lagi kasih kajian gitu Umi ya. Umi nggak tahu kan di daerah mana, di belahan bumi mana ada orang memperhatikan pelajaran yang Umi kasih di video. Cuman Umi juga nggak tahu ya. Iya, nah kita nggak pernah tahu ajaran apa yang dulu pernah kita kasih. Terus ada orang yang menerima sampai mendapatkan dan menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itu suatu berkah yang luar biasa. Kita nih nunggu nih. Jadi topik kita hari ini adalah agama nabi-nabi. Waktu dan tempat saya persilahkan Umi. Iya, Umi sih enaknya langsung kita bertanya berjawabnya. Oh, gitu. Kita kalau ngomong tentang nabi-nabi, kita tahu yang pertama kan Nabi Adam. Iya, alaihissalam. Ya. Nah ini apa namanya, menarik banget ini sebenarnya. Nah, kira-kira nih menurut Dodi, Nabi Adam alaihissalam ini yang tidak semasa dengan Rasulullah kan? Jauh sekali ya. Bagaimana membuktikan kalau Nabi Adam alaihissalam ini seorang Islam? Yang jelas Umi, Nabi Adam alaihissalam itu dia hanya mengenal satu Tuhan. Tidak kenal ada yang namanya Tuhan punya pribadi Bapa, punya pribadi anak, atau punya pribadi Roh Kudus. Setahu saya. Jadi Nabi Adam hanya tahu atau mengenal hanya Tuhan yang Esa gitu. Tuhan yang menciptakan dia dan istrinya, Tuhannya Esa, dan tidak macam-macam ada dogma atau doktrin yang dikenal zaman sekarang gitu Umi ya. Ya. Jadi betul sekali, Nabi Adam alaihissalam ini abad yang jauh berbeda, abad yang lalu sekali. Padahal yang namanya konsep Trinitas, Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu baru dikenal setelah adanya Konsili Nisia. Iya. Tahun 325 Masehi. Itu belum Trinitas Umi. 325 belum Trinitas Umi. Ya, Konsili Nisianya sudah ini ya. Itu baru Duinitas Umi. Ya. Artinya Trinitasnya 381 Umi. 381 baru sempurna. Baru sempurna, ya betul. Karena 325 itu mereka sudah menyatakan 3. Jadi mereka sudah mengatakan 3. 3 itu siapa? Nah ini.
Satu bapak, Ya. kedua anak. Oke, yang ketiga siapa? Nah ini bingung, ya, you know. ya. Sehingga kemudian sempat mereka menyatakan Roh Kudus. Ya, oke, sekarang simbolnya kayak apa? Nah itu blank nggak punya. Ya. Sehingga kemudian 381 barulah mereka sepakat bahwa simbol daripada Tuhan Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Yang sekarang mereka nggak pede menyebut begitu, maka banyak di antara mereka menyebut itu adalah simbol perdamaian. Ya. Mungkin itu juga kali ya Umi ya, awal mula dipakainya simbol merpati untuk perdamaian dunia gitu mungkin ya Umi ya. Ya itulah. Ya. Bukan api ya Umi ya? Aneh kan? Lah kan Metacosta kan api Umi yang turun, bukan burung merpati Umi. Api terus kemudian ada lidah ya. keluar apinya gitu. Macam-macam. Ini kemudian Nabi Adam alaihissalam, kita coba tengok nih di dalam surat Al-Maidah ayat 27 supaya Umi tidak salah ada satu kata yang kurang atau apa. Umi mau baca nih terjemahan langsung ya supaya enggak. Iya, langsung aja. Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua itu diterima dan yang lain tidak diterima. Yang diterima adalah Habil, putra yang namanya Habil. Yang nggak diterima yang namanya Qabil. Nah, Habil ini dia adalah seorang peternak. Qabil adalah seorang petani. Nah, kemudian Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Jadi dia ini mengambil gandum dan segala macam itu, kemudian dia ambilnya, Tuhan kan nggak lihat. Tuhan nggak lihat, jadi diambilkan yang nggak kepake aja. Toh dibakar. Nah terus kemudian dia setelah itu dia lihat bahwa Habil ini serius gitu. Dia peternak, dia ambil dombanya, dan dia pilih domba yang paling bagus. Dan itu kemudian dia bakar. Terus kemudian dia katanya bebel ya, asapnya itu membumbung tinggi ke angkasa. Di Bible ditulis begitu. Al-Quran enggak ya. Nah, inilah nanti kita akan merasakan bahasa Al-Quran dan bahasa Bible. Nah kemudian Al-Quran sudah menyatakan dengan kalimat sungguh aku pasti membunuhmu. Ini adalah ucapan daripada Qabil. Berarti apa dia? Ada rasa iri hati, ada rasa dengki. Ngapain nggak ngapa-ngapain kan? Kok ngancam mau bunuh? Terus kemudian dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi sekarang kita lihat juga Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya patuh kepadanya. Nah, berserah diri Umi ya. Berserah diri. Muslim semua berarti Umi? Berarti Muslim semua. Iya, itu dia maksudnya ya. Ini ya. Nah kemudian tadi yang surat Al-Maidah ayat 27 tentang kurban, ibadah kurban. Ya kan? Saat itu syariatnya adalah kurban bakaran ya.
Nah, ini berarti agama mana yang mengajarkan kurban? Agama Islam. Jadi sudah ada pembuktian. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ini ya, Al-Baqarah 136, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, arti kata Muslim itu apa? Orang yang berislam gitu. Ya, orang yang berislam, yang tunduk, yang patuh. Senada dengan ayat lain yaitu Ali Imran 84. Maka dikatakan terjemahnya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Sekali lagi ya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, ini jadi kata muslimun diulangi lagi. Surat Ali Imran 84 ini kan hampir sama dengan yang Umi baca sebelumnya. Iya, Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah 136. Menandakan apa? Ini bukan kebetulan ya. Kalau Allah menyampaikan berulang, berarti ini adalah tanda suatu penegasan. Penegasan dari Allah. Nah, coba. Terus kita lihat surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Maka pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Nah, ini ayat ini yang sangat sangat sering kita. Saya baru dengar terjemahannya aja merinding. Nih, kuncinya di sini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, coba. Islam agamamu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan sebutan. Agama yang diridhoinya adalah Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat yang Umi baca tadi? Tadi sebelumnya kan Umi membacakan tidak membeda-bedakan nabi-nabi, ya kan? Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Al-Masih, kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Berarti agamanya satu dong. Agamanya satu, Islam. Walaupun mungkin di dalam Quran tidak tertulis mereka beragama Islam, gitu mungkin tidak tertulis ya. Tetapi sudah jelas di situ disebutkan bahwa ada kata muslimun ya semuanya ya. Dan tidak dibeda-bedakan. Kalau tidak dibeda-bedakan muslimun ya apalagi kalau bukan Islam ya Umi. Ajarannya sama kan, tauhid semua. Mengesahkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Nah, bagaimana dengan istilah agama samawi? Nah, ya itu. Ini jelas kan, samawi itu artinya agama samawi itu samawi, agama langit. Langit, ya.
agama ardi. Ardi bumi ya Umi ya? Bumi, Ya. ya, agama bumi. Agama langit maksudnya apa? Agama yang berasal dari Wahyu. wahyu dari Allah ya. Kita perlu uji nih. Nah ya, siap nih Umi. Artinya gini, dalam Al-Quran ada nggak kata agama samawi? Istilah samawi, kata samawi gitu ada nggak dalam Al-Quran? Nggak pernah ada. Mana? Tidak ada. Ya, ya. Terus apakah Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita tentang samawi dan ardi? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada juga. Nah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, terus dari mana ini? Akademisi kalau saya bilang Umi. Ini dalam sudut pandang akademis gitu Umi ya. Karena mungkin dianggapnya tokoh-tokohnya sama gitu ya. Kan gitu Umi ya. Karena dianggap tokoh-tokohnya sama, kisahnya mirip, walaupun ada perbedaan yang jelas yang fatal. Antara kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran, kisahnya loh ya. Nama mungkin bisa sedikit sama karena dialek ya Umi ya. Tetapi kalau kisahnya itu jauh berbeda. Nah, itu mungkin dari situ Umi. Jadi kalau mereka ini membahasakan samawi itu alasannya yaitu sama-sama Tuhan yang sama-sama Tuhan yang disembah ini, menyembah Tuhan. Islam, Kristen, Yahudi. Tuhannya sama-sama satunya, malah ada yang ngeklaim begitu. Padahal la ilaha illallah itu memang satu. Yeah. Tapi Tuhan yang satu dengan pribadi yang tiga. Lah. Nah. Ini kan beda. Ya, ya, ya. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama saja sejak Nabi Adam. Itu memang betul. Ya. Yang inti ajarannya juga selalu sama. Yaitu apa? Tauhid. Tauhid. Ya. Adapun syariat hidupnya mengikuti ketentuan Allah atas masa dan utusan yang berbeda-beda. Nah, oke, balik lagi. Samawi dan ardi ini dari mana? Ternyata diperkenalkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdusi. Ini seorang sarjana Muslim Pakistan. Melalui karyanya yang berjudul Living Religions of the World tahun 1962. Oh, belum lama dong ya? Belum lama ya? Belum lama. Yang memopulerkan orang kita Endang Saifuddin Ansori 1979. Oh iya. Udah lahir tuh saya Umi? Udah lahir. Udah lahir. Repelita 2. Ada ini provokator. Apa dia bilang? Masih Kristen kan? Masih. Kita bisa nalar apa yang diciptakan oleh Thomas Aquinas, teolog salibis, yang tidak lepas dari kebenciannya pada Islam. Istilah salibis, salibnya, orang yang memakai simbol salib. Jadi Thomas Aquinas ini berusaha mendangkalkan akidah umat Islam dengan menggiring pemikiran daripada umat Islam. Giringnya gimana? Semua agama sama. Nah itu, pluralisme itu ya Umi. Pluralisme. Ya. Bahaya itu Umi. Semua agama sama. Islam, Kristen, Yahudi sama. Sama dan sejajar. Itu berbahaya tuh sebenarnya Umi ya. Ya kalau sama kenapa nggak masuk Islam aja gitu kalau sama ya Umi ya? Ya. Hah? Aneh kan? Kalau sama gitu ya. Kenapa? Maka mereka selalu maki-maki Islam teroris, radikal, radikul. Terus Islam yang melarat, Islam bodoh dan sebagainya. Lah, miskin. Miskin. Lah kenapa? Kalau di Meksiko yang miskin apa itu, Mi? Katolik lah. Oh, Katolik. Bukan saya ngomong. Loh, Umi juga menyatakan fakta. Oh, fakta, iya. Ya. Nah,
Apa? Di India miskin apa? Oh, di India yang miskin. Ini nggak apa-apa Umi ya, sama biar ada interaksi dikit itu Umi. Ya, Biar nggak kalau di monoton India, gitu. Hah? Hindu dong. Ini. Nggak ada agama miskin sebenarnya. Kalau di Filipina yang miskin apa Umi? Katolik. Oh Katolik ya. Oh, iya, iya. Nah, ini Kalau di Dubai yang miskin apa Umi? Dia ada miskin emang. Nggak ada yang miskin ya. Tapi yang kaya apa di Dubai? Kalau di Dubai itu menjadi orang miskin itu sulit. Malah susah jadi orang miskin di Dubai. Iya. Tapi kalau yang kaya di Dubai? Ah, itu Islam. Nah, Islam ya, ya, ya. Jadi maksudnya kita jangan mempunyai pandangan bahwa kalau agama ini miskin, agama ini kaya, enggak begitu loh Umi ya. Jadi salah banget Persepsi, gitu ya. Kalau mengukur kebenaran sebuah agama dengan melihat penganutnya. Iya, betul. Salah banget. Betul. Jadi kalau ingin tahu kebenaran sebuah agama, maka pelajari konsep Tuhannya dan pelajari konsep kitab sucinya. Iya, betul. Sama keautentikannya ya, Umi ya. Iya. Oh, ya. Nanti saya ke situ misalnya. Oke, sip. Nah, pertanyaan sekarang, loh, kenapa kok pemikirannya Thomas Aquinas ya yang dipakai? Ya. Agama samawi ini. Itu kan pemikirannya Thomas Aquinas. Nah, samawi dan arti adalah buah pemikiran misionaris. Ya. Nah, kenapa kok itu yang dipakai? Ayolah. Al-Quran itu sudah lengkap. Pelajari dulu. Ya. Jangan belum selesai belajar kemudian. Tapi ngomong-ngomong Umi ya, kenapa kok Islam itu kok banyak sekali ya menerima serangan-serangan seperti itu Umi ya? Ya wajar lah. Terutama dari kaum orientalis gitu. Wajar lah. Gimana? Apa wajarnya? Andai kata Islam itu jelek, nggak bakal ada yang nyanyi, nggak bakal ada yang mencaci. Kenapa? Memang jelek. Ya. Tetapi nyatanya Orang nggak mau ikut. Tapi karena Islam itu adalah agama yang sempurna, maka dijelek-jelekin supaya pengikutnya merotolin. apa karena nggak boleh makan babi Umi? Nah, kalau nggak boleh makan babi, orang Kristen dulu juga nggak makan babi. Tapi kan dianulir. Ya kan dianulir. Dianulirnya tapi kan sepaham, maksudnya dianulirnya kan dianulir yang tidak spesifik, yang boleh dimakan, semua yang boleh dimakan itu termasuk babi kan nggak gitu Umi ya. Artinya bahkan di Yesaya 66:17 kalau nggak salah, bahkan disebutkan kalau yang menyembah dewa-dewa, yang pemakan babi, makan tikus, itu semua akan dilenyapkan katanya. Berarti termasuk mereka dong dilenyapkan. Kan kalau terjemahan, ini kan terjemahan kita yang baca ya. Yang tahun sekian disebutnya dan babi juga haram. Nanti terjemahan tahun sekian dan babi hutan juga haram. Maka cara merubah kitabnya, maka diberi kata hutan. Babi hutan. Ya. Babi ternak nggak apa-apa gitu katanya. Makanya, tapi yang di Yesaya 66:17 tuh nggak disebutin babi hutan, babi ternak itu. Babi aja pokoknya makan babi aja pokoknya. Sama bahasanya kata Isa. Sama Bahasa Ibrani babi hutan sama babi sama kan. sama. Oh sama bahasanya, nggak dibedakan babi hutan sama babi. Nggak ada bedanya. Iya, ya memang sih babinya ya tetap babi kan. Oh, kinzir. Nah, itu bahasa Arab. Kinzir. Bacanya okle sazir. Makan babi. Okle sazir ya. Nah ini kan Yesaya 66:17 kan jelas Umi. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Tuhannya udah besar semua loh nih Umi. Hah? Nah tuh. Apa mungkin gara-gara mungkin Islam melarang makan babi jadi mungkin diserang itu atau gimana Umi kira-kira ya? Ya, berarti kan Islam itu adalah satu-satunya agama yang bertahan dalam kebenaran. Dari awal ya tadi Om ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh ya. Iya. Kalau kita kembali ke Al-Maidah ayat 3.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Apa artinya disempurnakan? Allah tidak menyatakan telah aku sediakan, telah aku bikinkan Islam untukmu. Enggak. Telah aku sempurnakan, berarti dulu sudah ada. Sudah ada. Karena ada, diubah, maka disempurnakan. Mungkin syariatnya Umi ya yang disempurnakan ya. Kan nabi-nabi ini kan mempunyai syariat yang berbeda-beda ya. Tergantung pada zaman itu, tergantung untuk bangsa itu gitu kan. Syariatnya berbeda-beda, disempurnakannya pada waktu Quran diturunkan gitu Umi ya. Sepertinya ya mungkin ya. Termasuk juga mereka kan sudah membuat banyak penyimpangan terhadap ayat-ayat. Terhadap ayat-ayat yang turun pada kitab mereka. Ya. Sehingga kemudian apapun gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Bible yang sekarang ini dikatakan babi hutan, ya ini berarti mereka kan juga sudah membuat suatu penyimpangan, sehingga banyak orang Kristen sekarang doyan makan babi. Ada juga mungkin karena adat mungkin Bu. Bisa jadi. Apa mungkin karena tuntutan adat sehingga menganulir yang dianggap kitab suci mereka sendiri gitu? Kalau katanya mereka sih daging babi itu nikmat kata mereka. Emang enak Sumi? Kata dia hoce itu katanya. Udah. Ya jadi itulah ya. Jadi ayo kita ini oleh Allah diberi hidupnya cuman pendek ya. Kenapa kok pendek? Iya, karena ya akhirat itulah yang kekal abadi. Iya. Kita ini ibaratnya kan seperti apa ya? Orang main sandiwara, pasti ada bubarnya. Iya. Hidup manusia juga begitu. Nah, berarti ayolah hidup cuman sekali, jangan sampai salah pilih. Iya. Ini cuma transit ya Umi ya. Transit. Alangkah ruginya ya. Iya, kalau sudah transit salah. Gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Siap. Nabi itu Nabi Adam. Adam, ya. Terus sampai kemudian ujungnya Nabi Isa. Ya. Kita lompat dulu ya. Ya. Ujungnya Nabi Isa, baru kemudian Rasulullah SAW yang mereka tidak mau mengakui kan? Nabi palsu katanya Umi. Katanya begitu. Ya. Nah, coba kita buka kembali Al-Quran surat Ali Imran 84 dan Al-Maidah 136. Ya. Dari dua surat itu agama Nabi Isa alaihissalam apa? Ali Imran ayat berapa tadi Umi? Ali Imran 84. Oh, 84. Ali Imran 84. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya. Ini muslimun lagi nih ini. Iya, ya kan? Jadi jelas kan? Jadi agamanya Nabi Isa apa? Ya sudah jelas, Islam. Tidak bisa enggak, itu udah nyata banget. Jadi kalau di antara kita, di antara sesama Muslim misalnya, ada yang mengatakan agamanya Nabi Isa itu Kristen, itu gimana? Waduh, pengen ketawa sampai kalau dengar itu ya. Salah besar. Salah besar, karena kan kata Kristen sendiri itu kan timbul setelah Paulus dan Barnabas menetap di Antioquia selama setahun, Umi. Ya? 3 tahun. 3 tahun ya. Kisah Para Rasul 11:26 kalau nggak salah. Saya coba. Kisah Para Rasul 11:26. Iya betul, setahun ya.
Satu tahun lamanya, Umi. Ya, Mereka setahun tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang ngomong ini adalah kitabnya orang Kristen. Ya. Maka kalau ada orang Kristen yang nggak mau ngakuin bahwa Kristen itu dibuat oleh Paulus, ya berarti ya nyangkal kitabnya sendiri. Iya. Berarti kan pada saat Yesus masih hidup di bumi ini belum ada kata Kristen ya, Umi ya? Jadi kalau Umi menyimpulkan, ini mereka ini menyalip di tikungan. Oh. Jadi gini. MotoGP dong. Menyalip di tikungan. Kata Umi menyalip di tikungan itu. Jadi artinya gini. Antara Yesus sama Paulus itu kurang lebih usianya nggak jauh beda. Beda 4 tahun kalau nggak salah, Umi ya. Ya sekitar itu. Ya. Ketika Yesus katakanlah kalau Yesus ke kiri, Paulus tahu begitu dia ke kanan. Oh, gitu ya. Kalau Yesus ke depan, dia dapat info, dia ke belakang. Gitu ya. Dia tidak pernah duduk bersama. Nggak pernah ngopi bareng Yesus Satu majelis nggak pernah. Nggak pernah ngopi bareng, Umi ya? Ngopi bareng. Oh, iya. Nah, nama Paulus pun tidak ada di dalam urutan murid-murid inti. Yesus, iya. Iya. Kan ada 12 murid inti. Tidak ada nama Paulus. Mereka hidup sejaman tapi tidak pernah ngopi bareng. Ketika suatu saat Yesus itu mengalami suatu persoalan gitu ya. Maka kemudian itulah cara dia membelah, dia masuk. Dia berhasil kasak kusuk dan kemudian membelah murid Yesus. Sehingga sebagian ikut dia. Padahal Yesus sudah bilang, carilah domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam kota orang Samaria. Iya. Jadi kan berarti pindah provinsi aja nggak boleh. Iya. Nggak boleh antar provinsi gitu, Umi. Nggak boleh, antar provinsi nggak boleh. Nah, tapi kemudian ini diajak ke Antioquia. Dan ternyata di Antioquia nggak kurang-kurang. Itu istilahnya apa? Tinggal bersama selama 1 tahun. Mendapat pelajaran dari Paulus. Berarti apa dong? Kaderisasi. Iya. Ada suatu ajaran Ya. ajaran baru yang mana Paulus tidak menerima ajaran itu langsung dari Yesus gitu, Umi ya? Ya. Dia merombak ajaran Yesus. Ya, dia jadi dia punya tabib Paulus ini. Lukas. Ya. Dan Lukas itu mencatat semua ucapan gurunya, yaitu siapa? Paulus ini. Dan dianggap itu sebagai ucapan Yesus. Nah, itulah ceritanya. Nah, kenapa kok dia nggak mendirikan agama sendiriannya? Enggak lah, dia nggak punya nama. Dia tidak populer. Dia populer kalau dia dompleng nama Yesus. Nah, ini dia belah. Berhasil dia pengaruhi sebagian murid Yesus. Dibawa ke Antioquia, maka di sana dikader selama 1 tahun, makan, tidur, belajar dalam satu rumah. Maka setelah 1 tahun itulah mereka mendeklarasikan Kristen. Jadi sebenarnya yang buat Kristen ya mereka ini, Paulus ini. Nah, oke ya, Umi sampai situ dulu. Nanti kita menarik kalau kita dalami lagi. Siap, Umi. Ya. Tapi gini, Umi nih, saya bukan mau ngebelain Paulus nih. Tapi gini, Umi, kita tahu bahwa kalau tadi istilah Umi, Paulus ini membelah murid-murid Yesus, itu kan dalam rangka suatu upaya dari Paulus untuk memasukkan orang-orang goyim nih, ya artinya orang-orang non Yahudi, orang-orang non Yahudi itu dianggap goyim, yang mau mengikuti ajaran dia gitu kan. Ya alasannya memang begitu. Ya jadi
Makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus memang seperti orang mencela-mencela gitu. Iya. Yang satu bilang aku tidak membatalkan Taurat, yang satu bilang aku Taurat sudah batal kan begitu. Taurat sebagai kutukan. Nah, jadi seperti ada apa namanya kontradiksi gitu kan memang. Tapi saya mikir-mikir gini, oh dia memang tidak mengharuskan orang non Yahudi untuk hidup di bawah hukum Taurat. Itu kan karena memang itu yang diupayakan sama dia. Makanya dibuatlah konsili Nisea ya Umi ya. Konsili Yerusalem tahun 50 Masehi. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15 lah. Ayatnya panjang. Nah, di situ kan akhirnya makanya dia pisah, akhirnya dia ke Antioquia. Tetapi kalau misalnya Paulus ini mau benar-benar ngikutin Yesus sebagai ya istilahnya tokoh sentral di dalam ajaran dia, Yesus sunat. Paulus bilang orang non Yahudi yang mau ikut ajaran ini tidak perlu sunat karena dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kalau kamu sunat istilahnya nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sunat fisik dengan yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib katanya. Suka-suka dia lah. Nah katanya. Nah sedangkan di ajaran di dalam perjanjian lama kita juga tahu bahwa sunat fisik itu adalah suatu perjanjian yang kekal dengan Abraham gitu kan. Jadi artinya sampai Yesus pun dia tetap disunat Yesusnya gitu. Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat gitu kan. Paulus bilang untuk non Yahudi nggak perlu sunat, sunat hati aja udah cukup gitu. Dan dia sendiri nggak sunat. Ya, cuma gini, maksud saya gini Umi. Tetapi tidak semuanya dilaksanakan dengan konsisten. Maksud saya di perjanjian lama juga dikenal ada perpuluhan. Kalau sunatnya diganti dengan sunat hati, perpuluhannya kok nggak diganti dengan perpuluhan hati Umi ya? Jadi gini. Kita untuk ngomongin si Paulus itu, kita harus tahu siapa dia. Iya. Dia tuh orang malah yang mengejar-ngejar murid Yesus ya. Ya, termasuk Stefanus itu kan dirajam oleh dia. Iya, betul. Terus apa sih profesi dia? Profesi dia ini adalah mata-mata. Agen dong Umi? Agen. Oh. James Bond. Jadi mata-mata Romawi. Jadi terus orang tuanya kayak apa? Ya maaf ya. Dia anak siapa nih gitu loh maksudnya. Iya. Dia ini anaknya dari seorang laki-laki Romawi, tapi ibunya Yahudi. Oh, nggak terbalik ya Umi? Nggak kebalik. Ya. Ibunya Yahudi ya, ayahnya Romawi ya. Dan ibunya adalah dari kalangan Lewi. Jadi kan tingkatan Lewi kan berarti ya tingkatan Yahudi kelas imam gitu, kelas imam. Iya. Nah, mereka matriarkat. Jadi kalau dia berurusan dengan imam-imam di sinagog, dia mengatakan aku Yahudi, aku anak Lewi. Darahku darah yang berhak terima perpuluhan gitu. Iya. Perpuluhan lagi. Nah, tapi kalau dia sudah urusan dengan serdadu Romawi misalnya ya, dia bilang aku Romawi, aku warga negara Romawi, kamu berani? Iya. Betul. Jadi dia ini ya ini ya kalau ibaratnya kalau dekat dengan daun hijau dia hijau. Bunglon gitu Mi. Oh. Maka dia bilang kan, Iya. aku ingin memuaskan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Iya. Tapi kepada orang yang bukan Yahudi aku sama seperti bukan Yahudi. Nah itu ya memang gimana ya, kontroversial ya memang ya sosok Paulus ini Umi ya. Tetapi gini Umi, saya mencoba menghubungkan Umi ya konsep Trinitas yang digagas oleh Tertullianus Umi. Nah Tertullianus kan membuat suatu gagasan bahwa yang namanya Trinitas itu kan diawali dengan semacam pemahaman bahwa
seorang warga negara ini tidak bisa berurusan langsung dengan hakim karena Tertullianus ini kan pengacara, Umi. Nah, Enak melalui dia dong. Gitu. nah, jadi seolah-olah yang namanya warga negara tuh nggak boleh urusan langsung sama hakim. Hakim ini digambarkan sebagai bapak gitu. Jadi untuk berurusan dengan hakim itu harus ada pakai yang namanya pengantara gitu. Nah, pengantara inilah yang diposisikan untuk Yesus gitu loh. Ini gagasan dari Tertullianus yang akhirnya malah diterima di gereja, kemudian sama gereja tapi dimodifikasi gitu loh. Yang tadinya Yesusnya hanya pengantara, terus kemudian disamakan gitu hakikatnya dengan hakimnya gitu loh, Mi. Nah, terus masuklah juga di gereja itu sisa-sisa daripada pagan-pagan yang lalu. oh ya. Maka masuklah Maria di situ. Oh, Maria. Maria itu adanya di Konsili Efesus, Umi. Ya. Tahun 431 yang menetapkan bahwa Maria sebagai Theotokos, Umi, ya, betul? Theotokos. Nah, Bunda pengantar Tuhan ke bumi ya. Itu kalau nggak salah, Umi, itu untuk untuk menetapkan bahwa ajaran yang disebut dengan Koliridianisme yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu adalah sesat gitu. Ya. Gitu ya. Tetapi saya ingin kembali sedikit tadi, Umi, ke Paulus. Yang saya baca ternyata tulisannya Paulus ini kok sepertinya sama dengan gagasannya Tertullianus nih. Jangan-jangan apakah Tertullianus ngutip dari Paulus atau nyontek dari konsepnya Paulus atau bagaimana? Karena Balik. tapi gini, Umi, saya baca di mana tulisannya Paulus di Galatia 3:20 ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah adalah satu. Nah, yang disebut pengantara di sini kan berarti kan Yesus, Umi. Allah Bapa berarti kan. Berarti Yesus ini disebut pengantara nih sama Paulus nih. Mewakili orang banyak. Mewakili orang banyak. Bapaknya Allah satu gitu. Kan tadi Tertullianus juga begitu. Tidak bisa orang berurusan dengan hakim tanpa pengantara gitu. Harus melalui perantara Harus orang banyak ini. pengantara, iya. Kok mirip ya, Umi, ya gitu ya. Konsepnya gitu maksud saya. Apa jangan-jangan gimana? Yang nyontek siapa? Siapa nyontek siapa ini? Kalau Tertullianus kan itu udah di abad kedua, Umi. Sedangkan Paulus kan di abad pertama. Berarti kalau begini kayaknya Tertullianus yang nyontek Paulus sepertinya. Gitu nggak, Umi? Kira-kira? Ya susah ya. Susahnya kenapa? Mereka ini saling mengklaim. Ya. Apakah benar seperti itu? Apakah memang Tertullianus itu hidupnya pada abad kedua? Tapi yang saya baca gini, Umi, malah gagasannya Tertullianus ini yang dipakai sebagai cikal bakal konsep Trinitas, tetapi pada akhirnya malah Tertullianus ini dibuang dari gereja gitu. Dia malah ngikut ajaran yang lain gitu, Tertullianusnya. Nah, kita sama-sama tahu lah, Umi, ya. Kalau konsep Trinitas ini kan sebenarnya juga tidak ujuk-ujuk dari Tertullianus langsung diterima semua gitu kan. Kan gereja juga mengalami evolusi lah. Dari mulai awal ada paham yang namanya doketisme, kemudian nggak lama diganti dengan separatisme, nggak lama diganti dengan modalisme. Yang cukup lama nih modalisme, Umi. Ya, Nah, kapitalisme. Nah, itu pecahannya kan banyak lah ya. Tetapi setelah modalisme barulah timbul trinitarisme gitu kan yang dipakai. Tetapi tidak murni dari yang dari Tertullianus itu, Mi. Trinitasnya itu. Kalau Trinitasnya yang ditetapkan di dalam gereja kan jadinya Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Nah, gitu. Berarti kesimpulannya akal jangan dipakai. Ya, pakai saja dalil pokoknya. Oh, dalil pokoknya.